Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana nih kabarnya? Baiklah ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan semangat selalu untuk terus bisa memaksimalkan diri kamu untuk mengikuti pembelajaran di MA ini. Karena kamu kan termasuk santri baru ya, pasti ada proses adaptasi, ada proses bingung, ada proses aduh saya bisa nggak ya mengikuti, tapi tenanglah, proses kamu di sini masih panjang, 3 tahun masih ada waktu kamu untuk bisa mengoptimalkan potensi di dalam diri yang kamu miliki. Salah satunya ya di dalam materi prakarya dan kewirausahaan. Tenanglah, ini mah nggak akan susah-susah ya. Oke, sebelumnya Ustadz ucapkan terima kasih untuk para santri nih yang sudah meluangkan waktunya, sudah memaksa dirinya untuk bisa keluar dari zona nyamannya, zona rebahannya untuk kembali belajar secara daring. Meskipun ada beberapa teman kita yang tetap muka ya, tapi mudah-mudahan apapun kondisinya ini kita bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan, karena tidak ada alasan mau daring mau tatap muka ya kembali lagi kepada diri kamu nantinya. Kamunya bisa berubah, kamunya bisa menyesuaikan atau enggak. Jadi bukan karena kondisinya, tapi balik lagi who is you, siapa kamunya, atau how is you, bagaimana kamunya. Jadi bukan karena kondisinya. Oke. Sekarang kita kemarin session 1 tentang Santipreneur, kita sudah masuk ke session 2. Ini mulai masuk ke materi intinya, materi pokok-pokok materi dari perjalanan materi prakarya selama insya Allah selama 3 tahun ke depan. Sesi 2 ini akan fokus kepada prakarya dan kewirausahaannya, tapi di pertemuan ini subtemanya adalah tentang prakaryanya dulu. Ya, ini mungkin nanti ada yang beda dengan pemahaman prakarya di SMP atau jenjang sebelumnya, MTS-nya, ya nggak apa-apa lah ya, kita mencari wawasan baru saja di sini. Oke, prakarya. Apa sih prakarya? Kalau saya tanya kemarin-kemarin di kelas tuh ada yang jawabnya kerajinan, seni kriya, terus bikin apa dari bahan bekas jadi sesuatu yang berguna. Is okay, itu nggak salah dan itu benar ya, itu benar. Cuma nanti di MA ini kan ada nilai-nilai kewirausahaannya, ini sebenarnya membedakannya. Oke, ini ada dulu sebuah motivasi dari Kang Panji Ajis Pratama nih, karena kemarin saya membahas tentang usia produktif ya, ini masih juga sama motonya, selagi masih muda ya gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya untuk berkarya dan memberi arti bagi banyak orang. Kabayang merenya maksudnya di sini tuh apa? Kamu ini muda, punya kesempatan untuk berkarya, bisa memberi arti, bisa memberi manfaat, bukan hanya untuk kamu loh, bukan hanya untuk keluarga kamu, tapi untuk semua orang. Jadi yang bahagia itu nanti ya diri kamu, orang tua kamu khususnya, adik-adik kamu, kakak-kakak kamu, saudara-saudara kamu, tetangga-tetangga kamu, dan tukang gorengan, satpam, apapun akan bangga dengan kamu karena kamu bisa menggunakan masa mudamu untuk membuat sebuah karya. Tidak mudah, memang tidak mudah. Saya tidak menjanjikan kemudahan di materi ini, dan itu memang sangat sulit. Makanya ada yang namanya sebuah proses, ada yang namanya lingkungan, ada yang namanya kemarin teman yang baik. Itu adalah untuk mendukung kamu. Dan proses ini ya, Ustadz katakan sekali lagi, sangat tidak mudah. Oke, kita bahas yang pertama tentang karya. Karya tadi, kenapa sih Ustadz kita harus bikin karya? Ya, karya agar bisa memberikan manfaat, makanya karya dikatakan sebagai sebuah proses membuat atau menciptakan sebuah produk atau jasa dari suatu rangkaian proses yang telah dilakukan melalui rangkaian perjuangan dan kerja keras. Jadi menciptakan produk, misal pakaian, makanan, terus kerajinan dari limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat, atau jasa, misal kamu bikin bimbel atau layanan kayak sekarang ada rumah Quran ya, layanan untuk para tahfidz, itu kan jasanya yang mereka buat karyanya. Kayak sekolah pendidikan itu kan jasanya ya, kita sekolah kita kan nggak jual kelas, nggak jual meja,
Kita hanya memberikan jasa pelayanan pendidikannya. Ada jasa pengajaran, misalnya guru matematika, misalkan Ustadz jasanya ya di bidang prakaryanya, ada jasanya di bidang keagamaan sebagainya. Nah ini tujuannya adalah untuk membuat sebuah proses pencapaian tujuan. Nah rangkaian pencapaian tujuan ini perlu dengan perjuangan dan kerja keras. Balik lagi kepada moto yang tadi, tidak ada yang mudah ya, makanya semangatlah. Oke, itu karya. Terus selain tadi karya berbicara tentang suatu proses pencapaian tujuan, ini ada yang lebih spesifik lagi. Karya itu bisa diperoleh melalui rangkaian proses penciptaan. Pertama nih yang membedakan dengan buat-buatan atau lagi kecil itu pasak-pasakan, dokter-dokteran, itu yang membedakan dengan karya ini adalah pertama direncanakan. Jelas tuh perencanaannya, mau bikin apa. Misal karena Ustadz bidangnya di bidang makanan ya, maaf, misalkan Ustadz pengen bikin makanan, direncanakan dulu makanan ini untuk siapa, bahan-bahannya ada nggak di Garut, kalau susah ya buat apa dibikin, nanti kan biayanya yang akan mahal. Terus dilakukan tahap berikutnya, yaitu tahap untuk menentukan standarnya ya, baik dari sisi produknya sebagai bukti fisik atau dari sisi pengelolaan layannya sebagai bukti yang tidak nyata. Jadi nanti kalau misalkan Ustadz bikin sebuah karya, pengennya punya rumah makan, ini bahan-bahannya seperti apa, bahan bakunya di Garut banyak atau enggak, nanti prosesnya kita, kalau kita sudah berhasil membuat suatu contoh atau karya dari bidang makanan, bagaimana biar orang lain itu bisa menikmati karya kita, bagaimana layanannya, bagaimana promonya dan sebagainya. Makanya karya ini sebuah perencanaan pembuatan sampai kepada akhir, yaitu proses pengenalannya dan pengelolaan layanannya. Makanya karya akan berbicara tentang sebuah produk atau jasa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Oke, lanjut. Tahapan berkarya. Pertama, menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, kalau tadi kamu di bidang kesehatan ya, kalau kamu punya cita-cita dokter ya cari yang dibutuhkan masyarakat di daerah kamu apa. Misalkan Ustadz saya pengen jadi dokter tapi bingungnya dokter apa ya, kalau di masyarakat kamu kekurangan dokter kandungan misalkan, ya bisa saja kamu jadi seorang dokter kandungan. Ustadz saya pengen jadi ahli di bidang sosial tapi bidang apa ya, ya kalau di lingkungan masyarakat kamunya kekurangan orang-orang yang punya peduli terhadap lingkungan sosial, ya kamu bergerak di bidang itu. Ustadz saya bingung ya, saya tuh harus menulis buku tentang keagamaan tapi nulis buku apa ya, ya lihat di masyarakat sedang butuh buku apa. Nah itu kamu analisis, nanti kamu seleksi satu persatu mana yang lebih cocok. Keduanya adalah mencanangkan sebuah contoh atau sampel dulu. Jadi kamu bikin dulu sampelnya, bikin dulu coretannya. Kayak usahakan sekarang lagi bikin modul ya yang sesuai dengan modul kewirausahaan ya, bisa sesuaikan kelas 10 ini contohnya ini nih, maka bisa buat draftnya dulu, kalau cocok sudah pas ya baru bisa naik cetak. Itu rencananya. 3, karya dalam bentuk contoh atau sampel. Nah ini yang akan kita kembangkan di MA, yaitu menjadi sebuah keilmuan yang namanya prakarya. Ada proses perencanaan, proses membuat contoh, proses membuat sampel, ini akan kita coba terapkan di mapel prakarya dan kewirausahaan. Oke, prakarya ini bahas dulu ya sekilas lah. Pra artinya sebelum, karya artinya pekerjaan atau hasil buatan. Jadi ya dari definisi bahasa saja sudah kelihatan ya. Jadi suatu karya yang belum jadi apa-apa. Prakarya adalah hasil dari suatu pekerjaan. Hasilnya itu bisa produk atau jasa yang masih berupa contoh, prototype of concept, atau bahasa lainnya sampel, belum memiliki nilai manfaat, kegunaan, dan belum memiliki siapa yang akan menikmati dari hasil karya tersebut. Jadi ya kalau kamu baru bikin sampel, misalkan pengen bikin fashion, baru bikin polanya, gambarnya, itu kan belum bisa dinikmati, belum bisa dipakai, kecuali BP-BP-an merinya. Kalau kamu buat rumah, gambar dulu kan itu gambarnya belum bisa dipakai. Misalkan kamu buat rumah ada WC, tiba-tiba kamu kencing di gambar itunya, basir lah, rusak meren ya, bener tuh. Karena apa? Itu belum ada manfaatnya, belum ada kegunaannya, dan belum tahu siapa yang akan menikmati hasil karya kamu tersebut. Oke,
Contoh prototype of concept adalah sebuah proses. Proses yang dikenal dengan sebutan trial and error, yaitu keberanian untuk mencoba suatu proses. Jika dalam perjalanan menemukan kegagalan, dituntut untuk kembali mencoba. Sehingga kita diajarkan untuk tidak pantang menyerah ketika menemukan kondisi yang tidak diinginkan dalam menciptakan sebuah karya. Karena tadi balik lagi ke proses awal tidak mudah, ya sama dalam prakarya pun prosesnya tidak mudah. Ustadz sendiri merencanakan sebuah produk yang alhamdulillah usahanya sudah jalan 1 tahun, yaitu kurang lebih di 2 bulanan lah untuk menciptakan trial and errornya. Oke, ini ada salah satu semangat positif dari Al-Quran tentang sebuah proses. Ini bisa kamu pelajari lah nanti ya, itu di surat At-Taubah ayat 9, surat ke-9 ayat 105. Intinya dari ayat ini adalah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan diberikan kepada Allah yang mengetahui apa yang goib dan yang nyata, lalu diberikan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi intinya ya, berkarya sama dengan bekerja gitu, apapun bidangnya ya. Makanya sok semangat dan terus memikirkan apa yang akan kamu rencanakan hari ini untuk bisa menjawab mimpi-mimpi kamu di hari esok. Oke. Al-Quran memandang sebuah proses karena perencanaan yang mantap, tepat, dan baik akan membawa kita kepada tujuan arah yang baik juga. Kita akan mampu membagi waktu yang tepat dan efisien. Misal, Ustaz sekarang pekerjaan ada ngajar, ada berwirausaha, ya Ustaz manfaatkan. Kalau untuk ngajar kewajibannya ya Ustaz selalu meluangkan waktunya, mengkondisikan waktunya. Begitupun dengan wirausaha di lain itu ya Ustaz sesuaikan saja. Kalau nggak bisa ya tetap fokusnya ke ngajar dan wirausaha lagi. Hati akan selalu gembira dalam menghadapi beberapa pekerjaan ya. Jadi sekalipun sibuk ya alhamdulillah gitu, suka enak enakeun gitu ya. Apalagi kalau pekerjaannya sesuai kayak tadi, misalkan ngajar ya mau banyak jam nanya karena emang ngajarnya sudah jadi suka, ya gak ada masalah. Begitu dengan usaha sekalipun sampai malam. Pantang mundur dan tidak mudah mengeluh, nah ini jelas harus kita punya posisi ini. Fisik selalu dalam kondisi sehat karena kita berupaya untuk melakukan segala sesuatu secara optimal. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Banyak mengingat Allah dan mengharap pertolongannya kalau terjadi masalah. Ya ada istighfar lah, kita selalu syukur ketika menemukan kesenangan, kita selalu tafakur ketika menemukan kesulitan. Ya inilah adalah Allah yang menolong kita. Oke, kenapa Al-Quran menjelaskan proses dan kenapa dalam teori kehidupan kita sebagai manusia harus berkarya? Ya tiada lain, pertama untuk menambah ilmu, kedua meningkatkan proses kerja yang lebih efisien dan efektif. Kamu kan nanti akan menemukan ya bagaimana cara belajar yang enak, yang nyaman, sebagainya, itu yang kamu menemukan. Bisa menggunakan alat-alat modern karena kemajuan teknologi dan informasi sekarang. Berikhtiar dengan bekerja keras agar dapat mengubah nasib menjadi lebih baik, ini yang lebih penting. Ya, dalam Al-Quran pun kan ada, suatu kaum akan berubah kalau kaumnya itu mau berusaha dengan sendirinya. Jadi bukan siapa-siapa yang merubah, tapi ya kamu sendiri. Oke. Itulah mungkin ya materi hari ini. Ya, karena ini berbicara karya, maka kita akan berbicara sebuah kenangan. Ya, kita akan berbicara sebuah histori. Maka sebuah histori akan lahir dari sebuah karya. Kamu sudah saatnya memikirkan karya apa yang akan kamu buat sehingga kamu akan dikenang sebagai manusia yang pernah hidup di dunia ini. Kamu sebagai manusia yang pernah mengabdikan dirinya di dunia ini. Kamu sebagai manusia yang pernah belajar di sekolah ini. Jadi buatlah karya, buatlah prestasi yang terbaik. Tidak harus prestasi dari sisi akademik, bisa dari yang lainnya, olahraganya, eskulnya, terus perlombaan atau apapun itu, karena itulah yang akan menumbuh kembangkan potensi-potensi yang kamu miliki. Nah itu saja mungkin dari Ustadz ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, apabila ada salah-salah kata, itu murni kesalahan kecaletot dari Ustadz sendiri. Dan pesan Ustadz, tetap jaga kesehatan, tetap bantu orang tua, jangan lupa sholatnya, jangan lupa ngajinya, jangan lupa ibadahnya, dan jangan lupa juga untuk selalu mengisi absen yang sudah tertera di deskripsinya. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.